Alright, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 3. My name is John. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way bersama saya Maulana Nikma, dan ini adalah Lesson 3 atau pelajaran ketiga yang topik atau judulnya adalah My name is John. As you can guess, seperti yang bisa Anda tebak ya, ini tentang bagaimana cara memperkenalkan diri ya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, seperti biasa, langkah pertama yang Anda lakukan di materi kali ini adalah prep task, di mana Anda mencoba untuk menerjemahkan ya lebih kurang kata-kata atau cerita ini dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris yang Anda tahu ya. Jadi saya harap Anda tidak menggunakan dictionary atau kamus, dan juga tidak menggunakan alat bantu grammar yang lain gitu, supaya natural, supaya apa adanya saja ya. Dan ini seperti biasa juga, tugas ini adalah untuk persiapan saja ya menuju ke teks aslinya. Oke, silakan Anda ambil alat tulis Anda, silakan Anda terjemahkan semampu Anda. Pause videonya, when done, ketika sudah selesai, Anda silakan lanjutkan videonya. Oke, Anda sudah selesai menerjemahkan kalimat tadi yang dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Sekarang silahkan cek the language atau cek bahasa yang Anda buat atau kalimat yang Anda buat dalam bahasa Inggris, bandingkan dengan bahasa Inggris yang ditulis oleh native speaker yang Anda sedang lihat sekarang. Ya, Anda bandingkan grammarnya, Anda bandingkan pilihan kosakatanya, and in case if you don't know why, nanti baru Anda cek slide berikutnya atau bagian video ini berikutnya setelah ini. Nah, jika sudah selesai Anda bandingkan, baru silakan Anda cek selanjutnya dari video ini. Jadi silakan pause dulu videonya, cek, bandingkan, baru kemudian lanjut menonton. Okay, here comes the explanation. Sekarang saya mau menjelaskan apa-apa saja aspek language atau bahasa dari cerita yang sedang Anda pelajari ya. Oke, yang pertama adalah hi, ada tanda seru di sana. In case kalau Anda tidak menggunakan tanda seru, well, defaultnya ada tanda seru tadi ya. Jadi mau nggak mau mungkin Anda sudah buatkan tanda seru. But in case kalau Anda nggak tahu kenapa harus tanda seru ya, kenapa harus ada tanda seru, termasuk juga di hi, nice to meet you juga ada tanda serunya. Nah, ini adalah bentuk bahasa menyapa dalam bentuk bahasa tertulis. That's how they write. Begitulah bagaimana mereka menuliskan sapaan dalam bahasa Inggris ya, menggunakan acclamation. Jadi bukan hanya dalam bentuk kalimat perintah saja mereka menggunakan tanda seru, tapi juga menyapa ya, atau bahkan mengucapkan semacam selamat ya, congratulations, itu juga menggunakan tanda seru. Jadi bukan tanda marah. Karena saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari peserta ya, kenapa kok menggunakan tanda seru, kesannya kayak marah gitu tuh, kayak terkesan suaranya tegas gitu. No, jadi ini hanya cara saja bagaimana mereka menggunakan tanda seru ya. So hi, nice to meet you, itu juga menggunakan tanda seru. My name is John Smith, I'm 19 and a student in college and I go to college. Oke, nah bisa jadi Anda menggunakan kata lain bukan college untuk kampus ya. Jadi bisa university boleh, dan apalagi ya, college dan university kayaknya untuk yang kampus kuliah S1 ya, yang strata 1. And then saya garis bawahi juga in New York. Kenapa? Karena in case kalau Anda menggunakan at New York itu kurang tepat ya, karena untuk keterangan tempat yang masih general maksudnya adalah ketika saya katakan I live in New York, saya tinggal di New York, Anda tetap aja nggak bisa datangi rumah saya karena New York itu sangat besar dan terlalu banyak rumah, right? Terlalu banyak apartment di sana. You don't know where my house is. Jadi belum detail. Nah, untuk informasi yang general, Anda menggunakan in, ya, in New York, bukan at New York atau on New York. Itu yang tepat.
And then saya juga menggarisbawahi courses. Oke, courses. Terjemahannya yang dalam bahasa Indonesia sengaja saya menggunakan tetap kursus karena sebenarnya bisa saya replace atau substitute dengan kata lain seperti mata kuliah ya. Yang lebih umum di bahasa Indonesia untuk mengatakan course itu adalah mata kuliah. Mata kuliah favorit saya geometry, French, and history. Tapi di sini tidak saya alihkan ke mata kuliah karena ini kelasnya atau materinya masih basic, jadi I don't want to confuse you. Saya nggak mau membuat Anda menjadi bingung. Jadi course, ya udah, harapannya sih Anda tetap menerjemahkan atau menggunakan kata courses ya, karena ini jamak ya, courses ya, daripada yang lain gitu, apalagi lessons misalnya nggak nyambung, so courses. Nah jadi ingat ya, course itu bisa artinya juga mata kuliah. Jangan lupa, in case kalau Anda tadi mungkin hanya menulis course aja, karena ini mata kuliah favoritnya lebih dari satu, ada geometry, French, and history, itu jamak ya, jadi harus courses bukan course. Itu satu. Yang kedua, karena courses atau subjeknya, courses ini subjek ya, my favorite courses ini semuanya subjek, dan dia plural, maka verb setelahnya, which is are, itu harus sama statusnya. Karena subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Plural, itu kenapa are. So, my favorite courses are. Ya. Dan kemungkinan kesalahannya adalah misalnya Anda menulis mungkin my favorite course is, kurang tepat karena ada 3 favorite course-nya. Oke, atau my favorite courses is, itu juga keliru. Keliru juga my favorite course are. Oke, yes, jadi harus agree ya. Saya di workshop itu ada menjelaskan soal subject verb agreement. Jadi subject dan verb harus sama-sama. Kalau single subjeknya, verbnya juga harus single. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Oke, next. My hardest course. Hardest di sini saya garis bawahi. Anda coba cek di sana ada akhiran est ya. Jadi kalau Anda melihat ada est pada sebuah kata adjective, kata sifat ya, terutama short adjective atau kata sifat yang pendek kayak hard, itu satu syllable, satu suku kata, dan ada est-nya, itu berarti menunjukkan superlatif atau paling atau ya. Hard itu artinya sulit. Kalau ada est-nya, hardest itu artinya paling sulit atau tersulit ya. So English is my hardest course. Okay. Next, professors. Nah, bisa jadi Anda tadi menulisnya lecturers atau teachers ya. Which is sebenarnya okay, tapi I just wanna introduce you to another way of using dosen in English. Nah, dalam bahasa Inggris mereka seringkali menyebut dosen itu dengan sebutan professors. Bisa jadi kemungkinannya 2 hal. Pertama, memang mungkin kebanyakan dosen di sana sudah profesor kebanyakan, jadi mereka menyebutnya profesor. Dan untuk sebutan umum juga mereka lebih sering menggunakan professors daripada lecturers. Oke, bukan salah, tapi that's the way they use the term gitu. Istilah yang mereka gunakan untuk pengajar di kampus itu professors. And lecture biasanya digunakan untuk, bukan lecturer ya, tidak ada er-nya, cuma lecture aja, itu mata kuliahnya. Itu artinya lecture atau ceramah atau pengajaran, itu lecture. Ya, itu yang mereka gunakan. Okay? Are very friendly and smart, and it's my second year in college. I love it. Okay. On EV Street. Ini saya garis bawahi on EV Street. Ada 2 yang mau saya sampaikan. Pertama, kalau Anda menyebut alamat rumah Anda, hanya menyebut nama jalannya saja ya, ini keterangan tempat. Kalau menyebut nama jalannya, maka Anda menggunakan on, bukan in, bukan at ya. I live in a big house on EV Street.
Oke. Misalnya Anda tinggal di Jalan Sudirman. I live on Sudirman Street. Tapi kalau untuk alamat Indonesia, I don't think I need to say or to translate jalan to street. So I just say I live on Jalan Sudirman. Kalau saya untuk nama jalan, kalau di nama jalan Indonesia ya, saya tidak terjemahkan jalan jadi street, jadi on Jalan Sudirman gitu. Yes. Next, it's. Saya garis bawahi it's. Bisa jadi Anda keliru atau tidak menggunakan it's, cuma langsung mengucapkan near the college campus. So, ini subject verb existence ya, wajib ada subject verbnya. Kalau Anda tidak ada it's-nya atau salah satunya nggak ada, maka kalimatnya keliru atau salah secara grammar. So, it's near the college campus. Next, share the house with. Okay, share the house with. Share itu pasangannya selalu with, bukan to. Nah, salah satu common mistake dari collocation ya atau pasangan share itu biasanya orang ada yang menggunakan to. I share the house to 3 other students. Okay, so share, keep in mind ya, selalu ingat share itu selalu with. I want to share with you something. Saya mau berbagi deh atau mau ngobrol sama kamu. Share with itu bisa bagi, bareng-bareng, share with. Boleh juga membagikan sesuatu, ideas atau discussion ya. Next, their names are. Ini plural ya. Their names are. Jangan lupa, bisa jadi Anda miss di sini ada their name tapi nggak ada s-nya. Oke, atau their names ada s-nya tapi verbnya bukan are tapi is. Oke, again, subject verb itu bukan hanya harus ada tapi juga harus sesuai. Sesuai dalam hal single, plural. Oke, it is always like that. Selalu seperti itu, dan kesalahan umumnya pasti ya itu lagi. Ya, ini tetap masih saya garis bawahi sampai ke mungkin lesson 6 ya, sampai pelajaran ke-6, karena saya mau Anda benar-benar terbiasa disiplin dengan 2 prinsip grammar dalam bahasa Inggris yang dasar, yaitu subject verb existence, wajib ada subject verbnya, dan subject verb agreement, wajib sesuai. Ya. Oke, next, on the weekend. On the weekend atau sebutan untuk hari secara umum dalam bahasa Inggris wajib menggunakan on. Weekend, on the weekend. Monday, on Monday. Thursday, on Thursday. Selalu ya, for days untuk hari pakai on. Bukan in, bukan at. In case if you missed it, kalau Anda tadi keliru, diperbaiki menggunakan on. Always on for days. Next, a younger brother. Bisa jadi kesalahannya adalah a young brother. Okay, a young brother. Nggak dapat makna adiknya ya. Kalau adik dalam bahasa Inggris, adik laki-laki atau saudara laki-laki yang lebih muda ya, a younger brother. Next, high school. To say SMA. In case kalau Anda nggak tahu, jadi saya garis bawahi untuk Anda. Next, he is 14 and lives with my parents. Oke, saya garis bawahi lives di sini. Pertama ini bagus ya contohnya. Pertama, seringkali orang tidak konsisten dalam hal subject verb agreement ketika si subjek itu terkesan memiliki 2 verb. Oke, misalnya seperti ini, he is itu kan subject verb ya, and then ada lives di sana. Nah, live-nya kadang-kadang lupa menggunakan s. Padahal si live ini kan live ini verb ya. Verb ini dia refers-nya atau merujuknya itu ke subjek he. He lives. Nah, bisa jadi Anda tadi keliru tidak menggunakan s. Nah, kalau Anda tadi keliru, sekarang Anda tahu kenapa harus ada s, karena dia harus ikut subjek he yang singular.
dan kata kerja dalam bahasa Inggris yang singular harus ada s-nya. Oke? Yes, they live blah blah blah, and sometimes, saya juga garis bawahi sometimes, kadang-kadang atau terkadang atau sekali-sekali. Itu artinya ya. Yes, sometimes saya garis bawahi, sebenarnya saya mau fokus ke bagian s pada ujung kata ini, sometimes. Jangan lupa, in case kalau Anda tadi mungkin keliru ya, kan udah language check tadi ya, kenapa ada s-nya dan Anda mungkin tidak ada. Kesalahan umumnya begini. Kadang-kadang orang menggunakan sometime itu tidak ada s-nya, jadi sometime aja. Kalau sometime dalam bentuk spoken ya, Anda ucapkan sometime, artinya bukan terkadang, tapi udah arti yang lain lagi. Sometime itu artinya beberapa waktu, bukan kadang-kadang artinya. Satu ya, tidak ada s. Yang kedua, cara nulisnya. Ada yang pakai space atau spasi. No, dia wajib satu kata ya, tidak ada spasi. Sometimes langsung ditulis ketemu, nyatu. Tidak ada some spasi time. Oke, atau some spasi times. Tidak ada, langsung satu kata aja, sometimes. Oke, next. My mom always brings me sweets. Oke, manis-manisan ya, sweets, in case kalau Anda mungkin baru tahu, untuk manis-manisan atau manisan itu sweets. Beberapa sweets atau manis-manisan ini juga bentuknya seperti permen ya, manisan gula gitu. By the way, mereka di US itu sangat suka sekali konsumsi gula ya. Next, candy. Oke. I really miss them too. Nah, di sini penggunaan to dalam bentuk tulisan yang formal atau akademik ya. Ini by the way bahasa Inggrisnya lebih pendekatannya lebih ke pendekatan bahasa Inggris yang benar-benar grammarnya diperhatikan, sedikit formal ya, lebih formal. Jadi untuk menggunakan to, pastikan Anda menggunakan koma sebelumnya. So I really miss them, too. In case kalau Anda tadi tidak menggunakan koma, maka next wajib menggunakan koma. Sudah tahu sebabnya kenapa ya. To itu dianggap dia separate, oke, atau informasi yang terpisah gitu. Jadi I really miss them, udah cukup sebenarnya. Cuma to juga. Jadi harus ada koma and then to, dan jangan lupa pakai tanda seru. And again, tanda seru di sini bukan artinya marah ya, tapi penegasan. Atau untuk salutation juga biasa mereka menggunakan tanda seru. Okay, now pronunciation. Saya akan membacakan beberapa kata ya yang saya kira penting untuk Anda tahu. Saya bacain semuanya, tapi nanti saya hanya fokus ke kata-kata yang digarisbawahi. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. Oke, saya garis bawahi college. Jadi ada k, ada h-nya, ada semacam ledakan di situ ya, college, bukan college, ya, atau bukan juga colleague, no, college. Next, New York, fokusnya di New York, bukan New York. Ya, walaupun mungkin beberapa kalau udah ngomongnya terlalu cepat terdengar seperti New York ya, New York. Tapi yang lebih umum, yang lebih receive itu adalah New York. Okay, next, my favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. Nah, ini saya garis bawahi untuk agar Anda mencoba ya, belajar untuk melink atau linking kata ini gitu, atau potongan kalimat ini. So, instead of saying I live in a big house on Ivy Street, coba pakai linking. I live in a big house on Ivy Street. I live in,
and then in a, so live in a big. I live in a big house on Ivy Street. Boleh kayak gitu, mungkin ada jedanya sedikit, tapi kalau mau dijatuhin semua bisa juga. I live in a big house on Ivy Street. Okay. It's near the college campus. Okay, campus. That's not campus. Mentang-mentang U, and then bacanya kalau individual letter, huruf individualnya kan U itu dibacanya U, ya jadinya campus. No, it's campus. Yang ditekan atau yang di-stress adalah syllable yang pertama, campus, not campus. No. Campus. Okay, good. Next, yang saya garis bawahi juga adalah their names are Bill, Tony, and Paul. Jadi Paul, okay, it's Paul. Bukan Paul, okay, or Paul. No, Paul. No, it's Paul. Like, kalau bahasa Indonesia apa ya? Paul gitu. Paul, like Paul, right, yeah. Next. Sudah tidak ada garis bawah lagi, berarti yang lain harusnya asumsi saya sudah umum. Tapi anyway, saya akan coba bacain. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. Mungkin saya coba untuk highlight atau garis bawahi homework. Ya, karena di beberapa kelas saya, terutama yang kelas basic, masih ada yang membacakannya atau mengucapkannya dengan homework. No, it's not ham. It's homework. Okay. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. Saya highlight sedikit lives-nya. Again, baik tertulis dan juga ketika Anda ucapkan harus bunyi S-nya. Terasa S-nya. Jangan sampai terdengar seperti he is 14 and live with my parents. No. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Boston, not Boston. In Boston. Sometimes pakai S, harus terasa S-nya di ujung. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Okay. Yes, itu saja untuk pelajaran atau lesson 3 ini. Good luck, semoga Anda menambah sesuatu ya dari video kali ini. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you learned your stuff. Jangan lupa untuk selalu bahagia ketika Anda belajar. So have fun learning. I'm Maula Nikma signing out.